atiye ku ngomong kula niat buang selaine Gusti Allah sing ati kula bari nengok meneh yo kula niat buang selaine Gusti Allah sing ati kula aku niat membuang selain Allah dari hati saya namanya at-tajrid illallah namanya kalimatul itsbat bil istitsna kalimat yang menetapkan nur cahaya Allah dengan pengecualian namanya at-tajarrud memurnikan hati hanya untuk Allah mulane gerentas hati bagaimana begitu balik ke sini aku niat memasukkan hanya nur Allah hanya Allah dalam hati saya buang selain Allah dari hati saya hanya Allah dalam hati saya buang selain Allah dari hati saya hanya Allah dalam hati saya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah madhab thariqah syattoriyah Mbah Syarif Hidayatullah dan ini adalah madhab ahlus sunnah wal jamaah ana maning kadang-kadang ning Cirebon bakal wong tahlilan ku ngode-godegak ndase beli karu-karuan la ilaha illallah ki arane madhab angin ribut taran نحمدك اللهم يا من منح أحبابه بالواردات الإلهية وشرح صدورهم بالفيوضات الربانية وملأ قلوبهم بالعلوم اللدنية وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفاوية فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ووالاه إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية وبعد معاشر المكرمين أخي الكريم Mama Patih Kesepuan yang saya hormati Ukhtil Karim Mbah Ratu Sandra Mama Praja dan keluarga kesepuan Kiai Agus yang tadi memimpin zikir keluarga kesepuan sedoyo para jamaah sekalian alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita semua berjumpa dalam acara yang sangat barokah ini acara zikir bersama Gema pagelaran budaya yang mudah-mudahan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Allahumma amina ya rabbal amina ya rabbal amina ya rabbal dadi wong aja kemeditan. Amina ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, keluarga Kesultanan Cirebon mewarisi diantaranya adalah Thariqah Syattoriyah. Thariqah Syattoriyah ini yang dibawa oleh Mbah Syarif Hidayatullah dan diajarkan kepada putra wayai. Mila kula saking benda kerep buntet pesantren wajib ngalap Thariqah Syattoriyah sebab niku Thariqah buyut.
Torekot sejene angsal, Syadiliyah boleh, Tijaniyah boleh, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, Khalidiyah. Tidak apa-apa, tapi torekot Syattoriyah fardun wajib. Wajib bagi putra wayai Sunan Gunung Jati. Saudara-saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa Mbah Syarif menanamkan kepada kalian itu adalah torekot tasawuf. Pendekatan Islam dengan cara tasawuf, bukan sekedar pendekatan Islam dengan cara politik. Politik, anak politik Islam, ada Islam politik, beda. Kalau politik Islam, politik memakai akhlaknya Islam. Walaupun tidak disebut nama Islam, asal nilai Islam bisa masuk, ini namanya politik Islam, termasuk dalam bingkai yang dibangun oleh para wali songo, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini politik Islam. Kalau Islam politik adalah orang-orang yang kerap kali di dalam pergerakan politiknya menjual nama Islam, tapi kadang-kadang nilai Islam kurang diterapkan. Mungkin apa buatan? Faham dah faham. Ya wis, ngerti beli ngerti, sing penting mantuk-mantuk beres. Ana sing ngomong mau je Kang Abbas itu kayak suwe temen, ya wis. Aja mading sampean pati gugum bae ngenteni gula. Wis endah bae belajar ngenteni, biasane dinteni ki ngenteni, ya wis. Mulane ning wong kuning kiai ku kalah kabeh. Mulane jare Kiai Buntet ngomong, baka kiai sing telat iku ajar, baka sampean sing telat kurang ajar. Poros cerek perau poros dulur, dengan cara tasawuf, dan tasawuf ini banyak bersentungan dengan budaya. Mulane wau sing dipaparakan dumateng niki keluarga vokal grup daripada Kesultanan Kesepuhan niki adalah itu penuh dengan nilai-nilai Islam. Solate aja lali, solawate aja mari. Gitu? Solate aja, solat jangan sampai lupa, solawat jangan sampai berhenti. Bakawi sembayang maca Wisembayang Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai salam langsung Fatihah ning Kanjeng Nabi, ning kemudian Fatihah ning Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, baca salawat, baca istighfar. Solate aja lali, solawate aja mari. Ini nilai Islam sangat luar biasa. Kenapa? Sebab panjenengan diajari solawat, diajari demen marang Kanjeng Nabi, diajari cinta kepada Rasulullah. Cintanya dengan cara muji, sebab sholawat itu isinya madhur Rasul, memuji Rasul. Marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban ya khairadda'i. Khairadda'i itu sebaik-baik orang yang mengajak kepada Allah, muji Kanjeng Nabi. Malah kadang-kadang sing kesepuan ku ana sing beli apal ning lafade, apale ning lagu baik. Sebelah apa? Sing penting akhirnya kompak. Jadi kenapa para syekh ini pendekatan tasawuf? Kita itu harus bangga. Maka saya mensarankan adat budaya semacam ini jangan dihilangkan, sebab itu kearifan lokal yang diajarkan oleh Wali Songo. Ini nilai-nilai ajaran sing tiada tara, nilai gede, tidak bisa dihargai dengan uang. Insya Allah panjenengan ibu-ibu sing melestarikan panjenengan kados ngeten, kidung-kidung kados ngeten ajaran wau para syekh Rasul sing melestarikan, sing ngajari, insya Allah ning akhirat oleh syafaat Kanjeng Nabi. Aja watir ibu melestarikan, berjuang beli susah panjenengan memperjuangkan adat budaya iki aja sampai kelalen diturunak ning anak putu sampean termasuk mujahidin fi sabilillah. Kula yakin sampean bakal dijemput ning para wali. Gina badan para syarif para sedulur nilai Islam. Ari wong demen ning Kanjeng Nabi ku ana loro jari Imam Ghazali. Ada dua macam. Satu al-mahabbatu bil ittiba', cinta dengan mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah.
Nomor 2 al-mahabbatu bil madhi, cinta dengan memuji, sholawat. Nomor pertama cinta dengan mengikuti Rasulullah. Arab melu ning Kanjeng Nabi sampean masa bisa aja beli ngandel ning Mbah Syarif Hidayatullah. Masa bisa potongane berangasan mengkene niru Kanjeng Nabi sing endi. Sembayang subuh be jam 09.00 esuk niru Kanjeng Nabi. Beli juga kula seneng muludan ongko dangdutan ongko kayak beli rubah ini sampean. Wong Cirebon sih biasa bae. Terus tahlilannya geplak-geplok balak 6 balak 7 dibantingin jondolan wis biasa. Kabeh bakal zikir wirid hamdulillah manjuning Cirebon gendulilang roba kabeh. Nggih napa mboten? Syukur pada ngaku dewek mas syukur. Wis tobat sih mau bari Kang Agus ya. Para cerek perawu para sedulur sedaya mawon. Panjenengan niru Kanjeng Nabi ku beli bakal bisa, enggak akan bisa. Kalau yakin boten saged beli bisa, tapi bakal ditakoni demen ta beli kudu jawab demen. Arep melu ning Kanjeng Nabi kudu jawab arep melu. Bakal uang durung mampu mangkat haji, bakal ditakoni haji ku wajib ta ora? Wajib. Rukun Islam, tapi kula durung mampu. Gino mboten? Sampai niru ning Kanjeng Nabi. Ular takon, kalian semua yang datang di sini cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta nggak Kanjeng Nabi? Demen ning Kanjeng Nabi dengan Rasulullah. Susah, paling-paling anak ning cangkep sampean tok. Sampean buka kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa huwa dharirun matai wuto, picek kawit lagi cilik. Ibu-ibu supaya ngerti, Imam Tirmidzi kan muridé Imam Bukhari sing duwe kitab Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi iku mripate mboten saged mirsani, icek kawit lagi cilik. Ditakoni, ya Imam, sampean ku apal sampai sejuta hadis, ya matane ya sanad dari jalur hadis lafadz kabeh apal. Sedangkan kula sing melek be beli apal. Kejaba apa ning dangdutan. Kejaba apal ning goyang dompret. Kira mboten? Iki beli apal-apal pripun? Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, sesungguhnya Allah telah memberi saya mata batin saya, basirah saya lebih tajam daripada mata fisik saya. Mulane sampean pomak jare bahasa Cirebon ku pomak, ari pomak ku apa sih bahasa Indonesia ya? Pomak ku apa? Angel wis bahasa Cirebon ku yang di Indonesia akne angel. Bahasa yang di Indonesia akannya sulit tuh bahasa Cirebon. Bahasa kami tenggengen, bahasa Indonesia kami tenggengen. Coba tuh dari sampean KB bahasa Indonesia kami tenggengen gak apa? Cecatuken gak apa? Apa bedanya cecatuken bari kami tenggengen coba? Sampean bakal mangan wareg sampai sampai wetenge lara arane apa? Kemlakaran. Apa bahasa Indonesia kemlakaran? Angel bahasa Indonesia. Kekenyangan si kuwaregen. Kemlakaran kulangka bahasa Indonesia. Ari bahasa Cirebon itu susah di Indonesiakan. Oh sok cabe sampean kabeh katanya Kang saya di Jakarta sudah 20 tahun kular takon bahasa Indonesia sekarat kadal apa serok. Langka sih ngerti sekarat kadal. Apa sebabnya ya bahasa Cirebon si angel kadang melu-melu ya keter kabeh. Mungkin apa mboten? Masya Allah, alhamdulillah susah pada pulau-pulau. Lah iku pomak panjenengan ku ajalok beblesak wong buta. Ajalok ngeremehaken wong picek. Mungkin apa mboten? Sebab sing tersinggung dudu yang bersangkutan saja. Imam Abu Isa At-Tirmidzi ngarepane Gusti Allah ora rido. Kinawatan Imam Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan satu riwayat. Apa riwayatnya dari Imam Tirmidzi pada waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ning Sidratul Muntaha. Sedure langit nomor 7 ana rafraf, sedure rafraf ada mustawa. Di atas mustawa ada Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi Mi'raj dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Begitu dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga, Kanjeng Nabi kaget.
bahasa Cirebonen jimbul wis aja di Indonesia akan maning angel maning jimbul lakep aku. Kanjeng nabinya kaget. Apa kagetnya? Kata kanjeng nabi mengatakan wa idzan aktsaru ahliha min fuqara'i ummati. Pas aku lihat ternyata sorga itu kebanyakan konglomeratnya, kebanyakan umatku yang hidup di dunianya miskin. Wong melarat gampang manjing swarga, wong melarat ake manjing swarga, gampang manjing swarga. Mulane wong Cirebon kepengen gampang manjing swarga, beli susah jadi wong sugih, dadi apa wong melarat gampang manjing swarga. Allahumma ning buri anas ngomong ibu-ibu Allahumma emong jekang. Kula si pengennya sugih dunia akhirat ndasirat. Mungkin apa mboten? Masya Allah, begitu kanjeng Nabi turun dari langit, kanjeng Nabi pulang di Isra Mi'raj, kanjeng Nabi masuk ke rumah. Lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu basah dengan doa. Doa apa? Satu doa yang tidak pernah diucapkan oleh umatnya, satu doa yang paling ditakuti oleh kiai-kiai Cirebon. Doa apa? Doa minta jadi orang melarat. Blilok diucapkan kiai. Kira-kira kiai sampean pernah belin donga kakan sampean jaluk melarat. Lamun kiai sampean donga kakan muga-muga sing tekan ning majelis kiai melarat kabeh sampean amin kabeh ta melayu kabeh. Ana sing ngomong je kiai kentir. Lah wong kiai lagi melungi sunai Kanjeng Nabi dikentir-kentir nih sampean. Mungkin apa mboten? Masya Allah, kanjeng Nabi doanya apa? Doanya baginda Rasul terkenal ditulis dengan tinta emas, yaitu ada di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam kitab-kitab riwayat hadis. Apa? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Doa yang fenomenal kanjeng Nabi minta jadi orang miskin. Ya Allah, kulo sampun semerep teng akhirat di sorga itu kebanyakan orang melarat, kebanyakan orang miskin, gampang masuk sorga. Supaya aku gampang masuk sorga ya Allah, uripana kulo dados tiang melarat mawon. Matikan saya jadi orang miskin saja, kumpulkan saya berserta golongan orang miskin kabeh. Kanjeng Nabi hidupnya lebih milih miskin ketimbang kaya, luwih milih melarat ketimbang sugih. Kupinge bolong ta ora? Bolong ta ora? Sekian kula arep takon, saya mau tanya kalian yang hadir di sini hidupnya lebih milih melarat apa milih sugih? Miskin apa kaya? Kaya apa miskin? Pertanyaan ini diwolak-walik ngulak gitu. Miskin apa sugih? Sugih apa miskin? Ndasirat. Angel beli niru kanjeng Nabi tuh susah niru kanjeng Nabi. Jangankan kita bukan kiai, kiai Cirebon niru kanjeng Nabi nggak bakal bisa. Kiai be ora bisa apa maning sampean? Malah kadang-kadang kiai maca Barzanji kadang-kadang beli ngerti artinya aja maning sampean kiai be beli ngerti. Jadi sing tenang bae, Kang Agus maca Barzanji durung tentu Kang Agus ngerti kok. Jadi sampean beli ngerti beli apa-apa sing ngarang-ngereng bae wis. Kinapa mboten? Naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminah. Min sadafati aminat az-zuriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna ummal li Mustafa. Iki asli karangane Kesultanan Cirebon yang masih dilestarikan ning buntet pesantren empun ning kesepuhan anak beli. Lagi kiai bakal ngereng-ngereng lagu kok kaya-kaya sing paling ngerti arti kiai, padahal sih pada bari sampean beli ngerti beli apa nih lagu padu ngarang ngerenge bae aja kono. Mungkin apa mboten? Aja bara sampean kiai saja belum tentu bisa niru kanjeng. Ada sebuah riwayat, sampean buka kitab Imam Bukhari,
Ada riwayat Kanjeng Nabi dalam satu peperangan pejuangnya ada 200 orang belum makan belum minum selama 4 hari 4 malam. Begitu Abu Bakar As-Siddiq dawuh ning Kanjeng Nabi, matur ning Kanjeng Nabi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Jare Kanjeng Nabi, "Waalaikumsalam." "Waalaikumsalam ya Abu Bakrin." "Malaka ya Abu Bakrin?" "Wonten napa Abu Bakar?" "Ya Rasulullah, ini ada pasukan 200 orang itu belum makan 4 hari 4 malam. Sementara kalau peperangan ini memerlukan tenaga ekstra. Bagaimana ya Rasul?" "Anak panganan beli." "Wonten ya Rasul, tapi cuma 1 nampan 1 tabsi nggak bakal nyukupi." Apa kata Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi, "Ta'ali ya Abu Bakrin." Mene digawa mene nampane digawa ning Kanjeng Nabi, sekul bari lawe digawa ning adepane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian bicara, "Bismillahirrahmanirrahim." Tangannya Rasulullah langsung memegang sekul bari lawe. Begitu dipegang sekul bari lawe, jare Kanjeng Nabi, "Kulu, ayo pada mangan." Begitu wis pada mangan kabeh, 200 wong antri warga kabeh. Kanjeng Nabi ngomong ning Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin kul, wa ya Umar kul, wa ya Utsman kul, wa ya Ali kul, wa ya Abdurrahman kul." Sira ayo pada mangan kabeh. Begitu wis pada mangan warga kabeh nembeke sisa di dahar ning Kanjeng Nabi. Iku Kanjeng Nabi tangane bakal ngecek sekul bari lau blintong-tong malah tambake. Kira-kira Kyai Cirebon ana beli sing tangane mengonot. Wis jawab sing jujur aja, enda-enda blenak ning Kyai. Kira-kira Kiai Buntet bari Kiai Ciwaringin, Kiai Baleranteka bakat tangannya ngecek sekul bari lau tambah akeh tambantong. Ya tambantong kabeh, berarti sampean ku jujur bener, tapi rada kurang ajar ning Kiai enteku. Beli cukang wong bekak ayam be ilang jadi colong ning Kiai jelah. Ya Kiai kemplu arane mengonon. Mungkin apa mboten? Kiai baik, kiainya saja nggak bisa ikut Kanjeng, susah melung Kanjeng. Apa maning kulo bari sampean? Mulane apa? Mulane jare Kanjeng Nabi ngomong, jare Mbah Syarif ngomong, wis bakas sira kabeh beli bisa niru Kanjeng Nabi, ngalem Kanjeng Nabi bari maca mulane salate aja lali, solawate aja mari. Gitu? Niku maksudnya Mbah Syarifku. Para syarek perawu para sedulur sedherek mawonku. Dadi para syarek para rasul mengkoten. Dadi bakas umpama demen ning Kanjeng Nabi, beli ngerti arti aja Kang beli apa-apa. Nggih ta? Wong maca sholawat barzanji ngerti arti beli apa-apa. Maca sholawat Imam Busairi bakal ngereng-ngereng siladak-ledek itu kaya paling ngerti, padahal beli ngerti beli apa. Ku wateke Kiai Cirebon gumongonon arane Ustad modus mengonon. Kina mboten? Masyaallah kadang-kadang beli ngerti arti kah nangis pisan, nangis siapa beli ngerti bae beli je nangis. Embu kadang-kadang Kiai Cirebon kulok ngederaken kah. Kina mboten? Barang anu jek Kiai nangis kulai bae keder, barang sampeane melu nangis ya luwi keder maneh. Siki wong beli melu apa-apa pedung melu nangis bae pada nyumbang nangis wong Kiai nangis kulai melu nangis ndasira. Ari maca ki amin tadzakuri jironin bidhi salami mazazada min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idhami. Waduh Kiai panjenengan suara aja enak, ana sing ngomong Mbah Syarif be suara enak masa putwe blenak ya isin je. Gini apa mboten? Iki gambaraken rindu ning Kanjeng Nabi gitu. Sampean marhabanan kullu mangfil kauni hamut fikaya bayal jabini. Iki kidung pada bari sampean ku ibu-ibu, cuma bedanya ki bahasa Arab panjenengan bahasa Cirebon pada. Walahum fi kagharamu washtiyaqu
haninu. Apa sampean melu mangap-mangap kut? Kula sing solawatan sampean melu mangap-mangap. Gini apa mboten? Artine apa? Pengen merubli arti semua orang rindu padamu, oh Gusti Nabi, pujaanku. Persis pada sing diwaca ning ibu-ibu ya. Daripada apa yang beda bahasa aja fanatik ning bahasa, sing penting isinya pada. Gimana badan? Oh, tulu jekang beli ngerti arti, nggak apa-apa. Mulane Mbah Syarif nerjemahkan nganggo bahasa supaya wong Cirebone tapi barzanje diwaca baik diwaca, tapi jika beli ngerti beli apa-apa, sebab ari dasare demen beli ngerti beli apa-apa. Gini betul. Mula niki jari al-Imam Sultanul Aulia Al-Khawthus Samadani wan Nurus Sati'ul Burhani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita ulaku sampai kelingan benginkah dulu tuh Mama Patih Mbah Syarif itu mengajarkan kitab tafsir Jalalain, kumpul wonge ning keraton ngajaraken tafsir Jalalain. Mudah-mudahan ning kono Putrawaya iku bisa nerusaken. Sekarang itu tafsir Jalalain diajarkan termasuk di Buntet sekarang yang megang jatuh wonten teng kula saking apa kula. Jadi lamun seumpama pengen belajar tafsir Jalalain teng keraton monggo Mama Pati nerusaken daripada Mbah Syarif. Gini mboten? Para Syekh dulu. Iku beli apa-apa. Sebabnya apa? Jare Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuwah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iku adalah satu sultanul aulia. Sing nurunaken beberapa torekot-torekot. Torekot Satoriyah asalnya sing Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya murid namanya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Muhammad murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya Thariqah Syadziliyah. Kitab Syadziliyah namanya kitab Al-Mafakhirul Aliyah fi Thariqati Syadziliyah. Abdul Hasan Asy-Syadzili ini kono gada guru di antaranya Imam Al-Wasiti dari Irak madhabnya Syafi'i. Di antaranya ada yang dari Maghrib Maroko yaitu adalah Imam Ibnul Masyis yang terkenal dengan sholawat Masyisiyah, bahkan diwaca ding sampean setruk bisa bangun lagi. Imam Ibnul Masyis. Kemudian Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi punya anak namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir, belajar di Maghrib, yang punya kitab Syarhul Hikam. Kitab Syarhul Hikam sing dipakai oleh seluruh tarekat. Jadi tarekat semuanya berhubungan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya guru namanya Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Mahzumi punya guru namanya Imam Abul Husain Al-Hukkari. Abul Husain Al-Hukkari punya guru namanya Imam yaitu adalah Abul Farad At-Tartusi. Abul Farad At-Tartusi punya guru namanya Qutbul Aqtab min jumlati audaillahi ta'ala al-masyhurin, yaitu siapa? Yaitu adalah Imam Abu Bakar As-Sibli. Abu Bakar As-Sibli ini pertama kali orang mengembangkan tarekat dari Imam Abu Yazid Al-Bustami yang namanya tarekat wujudiyah, maka dikenal namanya wahdatul wujud. Ini biasanya kalau seumpama saya bicara wahdatul wujud, bagi orang-orang yang juhala, bagi orang-orang jahil langsung menuduh bahwa wahdatul wujud itu musyrik. Ini gaya-gaya Wahabi zaman sekarang. Padahal para ulama ngendiko wahdatul wujud itu tidak sama dengan wahdatul zat. Zat dengan wujud itu beda. Makanya kalau Al-Imam Muhammad At-Tijani di dalam kitabnya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah, di situ ada judul Mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Dijawab oleh Imam Muhammad yang tarekatnya Tijaniyah mengatakan wahdatul wujud harus dilakukan, dimiliki oleh orang beriman. Tanpa wahdatul wujud iman kita tidak akan sempurna. Tapi kalau wahdatul dzat mustahil. Siapa yang punya i'tiqad wahdatul dzat maka musyrik. Jadi yang dimaksud oleh Wahabi musyrik adalah wahdatul zat, bukan wahdatul wujud. Maka di sini wahdatul wujud ora podo bari manunggaling kaula Gusti sing dipahami dumateng Buddha bari Hindu. Ngobrol mengkenen badhe megel-megeli cangkem bae ngerti ya beli. Wis mantuk-mantuk bae lah, mantuk-mantuk beres ya. Gini apa mboten? Niki ajarane Mbah Syarif kados ngoten, ajaran tasawuf nggih mboten. Lah niki lha betane napa sih ari wujud ku apa? Ari wujud iku dudut zat. Onone wujud ora mesti nampilaken zat.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apa mereka semua tidak tahu bagaimana, tidak melihat bagaimana caranya onta diciptakan? Kalau sumpama kalian melihat onta, jauh kang, ontanya ada di Arab, jauh singana ning Arab bae. Apa? Afala yanzuruna ilal wadusi kaifa khuliqat wa ilal ayam Bangkok kaifa khuliqat, singkaton bae ning mata sampean. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana itu langit ditinggikan, bumi dihamparkan, bagaimana semua diciptakan. Kata para ulama termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti, mengatakan ai ma wara'a dzalika, atau ma wara'al maujudat wujudullah, di balik perkara ciptaan Allah ada wujud Allah. Maka wujud Allah bisa ditemukan di mana-mana, tapi kalau zat Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Maka di sini para syirek para sedulur sedaya bangun, Al Imam Abu Bakar As-Sibli gadai satu syair sing terkenal. Apa terkenal? Falamma aradil wajdu annaka hadiri syahadtuka mawjudan bi kulli makan. Ketika Wajdun telah memberitahu aku bahwa engkau wahai Allah tidak pernah meninggalkan aku, maka aku lihat wujudmu ada di mana-mana. Jangan salah paham, pikirannya jangan butek, jangan kotor. Wujud itu bukan zat, wujudmu ada di mana-mana, bukan zat Allah ana ning endi duduk. Paham? Ya ngerti beli ngerti, mantuk beres. Nggih napa mboten? Lagi para sedulur, maka dari itu menampilkan wujud itu adalah apa? Wujud itu adalah apa? Adalah isyarat, ada sebuah kekuatan yang ada, yang sangat kuat dengan isyarat yang sangat tajam sampai mempengaruhi awake sampean, keberadaannya mempengaruhi awake sampean, arane wujud. Ketika sampean menampilkan wujudnya tembelek, sampai bongkok-bongkok, berarti wahdatul wujud bari tembelek sampean. Ketika sampean menampilkan seumpama sesuatu yang nikmat, kemudian panjenengan sampai nikmatnya mempengaruhi lisannya sampean sampai wetenge kempong kemeruyuk, apa urusannya pikir bari jasad, pikiran bari jasad nyampung wujudnya panganan nyebabakan wetenge sampean ngempong kempong, arane wahdatul wujud bari panganan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca Bismillahirrahmanirrahim, al-qari'atu mal-qari'ah, kiamat, apakah itu kiamat? Diwacamanin idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan. Sayyidina Umar iki wajah abang meret. Wah, abang meret ku apa maning bahasa Indonesia itu? Abang meret jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Luar biasa. Ini namanya wahdatul wujud dengan ayatnya Allah. Gusti Allah Ta'ala mengatakan, saudara-saudara sekalian, Gusti Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya wa ana aqrabu minka min nafsik, aku lebih dekat kepadamu daripada kamu kepada diri kamu. Wa ana aqrabu min hablil warid, saya lebih dekat kepadamu di atas nopo, di apa, lebih dekat daripada urat nadimu. Para syarif para rasul contoh mengkenen. Wis contohnya gampang, sampean kenal kedongdong apa tidak? Jeruk nipis kenal? Rasanya apa? Asem. Sekiye kula saya tidak menampilkan zatnya jeruk, saya hanya memberikan sifatnya jeruk. Persis seperti Allah mengatakan tentang sifatnya surga dan neraka dalam Al-Quran, zate ora ditongolaken. Contoh kenen, Bu, Pak, ari jeruk nipis kedongdong kok aseme beli kira-kira asem kecut, apa maning bakal esuk-esuk bisa sepi kedongdongnya sampai untuke kriut. Kular takon cangkeme sampean melu asem beli, apa urusannya mangan kedongdong bae beli, zate bae beli ditampilaken. Ini menunjukkan kekuatan pengaruh kedongdong bisa mempengaruhi awake sampean. Dadi lamun sampean ngomong Gusti Allah Ta'ala beli bisa wahdatul wujud bari sampean, berarti sampean punya pemikiran kekuatan Allah di bawah kedongdong, dan ini imani sampean ora bakal sempurna. Ki mlongo sampean ku mlongo ngerti ta mlongo keder sampean. Sampean si mlongo gawe keder kula sing geleng model. Wis beli susah dipikir, wis kari mantuk bae ya. Kina mboten?
lagi para sirep para sedulur mulane carae kepriben carae anak usaha kanggo manjingaken Gusti Allah mulane ning tarekat Satoriyah apa sebabnya disebut tarekat Satoriyah ingkang dipun taksis dumateng Syekh Abdullah As-Sattori. Syekh Abdullah As-Sattori gada murid namanya Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin gada murid namanya Imam Muhammad Al-Ghawth. Muhammad Al-Ghawth gada murid namanya Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki. Sibghatullah bin Ruhullah Al-Makki punya murid namanya Imam Sofiyuddin Al-Qusasi yang punya kitab Simtul Majid ala Tariqat Asy-Syatoriyah. Sofiyuddin Al-Qusasi gada murid Maulana Ibrahim Al-Qurani. Maulana Ibrahim Al-Qurani punya murid namanya Imam Abdul Rauf As-Singkili Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Torekote topo torekote Satoriyah punya bapak namanya Syekh Ali Al-Fansuri torekote Wujudiyah. Ini menunjukkan Wujudiyah dengan Satoriyah itu dekat. Syekh Ali Al-Fansuri ku sedulure siapa? Sedulure Syekh Hamzah Al-Fansuri yang jadi sastrawan Indonesia. Torekote Wujudiyah. Kemudian torekot Wujudiyah ngambil torekot Wujudiyah dari mana? Dari Al-Imam Syamsuddin As-Sumatrani, seorang India pada waktu zamannya Sultan Iskandar Muda, yaitu ada di Aceh. Iku beliau menjadi muftinya torekot Wujudiyah. Nah maka punya murid namanya adalah Imam Nuruddin Andraniri. Oh yang orang-orang India niku Imam Nuruddin Andraniri niku adalah orang India yang menjadi mufti Sultan Iskandar Muda. Torekot Rifaiyah tetapi ngalap barkat torekot Wujudiyah ning Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Imam Syamsuddin As-Sumatrani ning kono para saya propose ngunurunaken torekot ning apa? Ning Syekh Ali Al-Fansuri, bapak Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri mila karena meneng ning daerah Singkil disebutnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Iku para saya propose Abdul Rauf As-Singkil iku dua murid yang paling terkenal. Siapa? Di antaranya Syekh Burhanuddin As-Sumatrani Sumatera Barat, daerah Padang Pariaman, kuburannya ana ning kana Zahirun Yuzar wis akeh sing ziarahi. Nomor kaping kali Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Oh, mana? Nah Syekh Abdul Rauf As-Singkil para sedulur punya murid Imam Burhanuddin As-Sumatrani di Sumatera Barat. Maka di Sumatera Barat ketika zamannya Imam Burhanuddin itu ada seorang ahlu torekot yang sangat besar namanya adalah Syekhul Kabir Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi yang beket torekote mursid torekot Naksabandiyah. Qadiriyah wa Naksabandiyah. Di mana Qadiriyah wa Naksabandiyah ini ngambilnya dari Imam Khatib Sambas yang ada di Kalimantan. Itu Imam Khatib Sambas itu memadukan antara Qadiriyah dan Naksabandiyah, maka disebutnya torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah. Kenapa tidak disebut torekot Sambasiyah atau torekot Khatibiyah? Tawadu'an, karena tawadhu' tidak mau saya menonjolkan diri sendiri. Saya itu dianggapnya belum pantas untuk memiliki, untuk dijuluki sebagai muassis torekot. Makanya dia maunya beliau Imam Khatib Sambas yang ada di Kalimantan mengatakan torekot saya adalah torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah, kemudian dianut oleh seluruh orang yang ada di Indonesia. Termasuk juga Imam Muhammad Sulaiman Ar-Rasuli itu juga termasuk kancane Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif. Belajar fikih ning endi? Belajar fikih Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ne belajar tasawufe wonten dumateng Imam Khatib Sambas. Belajar ilmu fikih wonten bunateng Syekh Junaid Al-Batawi sing ana ning Betawi. Itu adalah seorang ulama besar. Jadi Syekhul Haramain wong Makkah Madinah murid aku sing Mekah ning Madinah midel ning Mekah dirubung ning wong pada belajar. Muridnya ada dari Mesir, dari Pakistan, dari India, dari Afrika banyak. Itu Syekh Junaid Al-Batawi adalah orang yang pertama kali mentaksis majelis taklim di seluruh DKI Jakarta. Ini Al-Batawi jarang disebut ning wong Betawi. Wong Betawi kenalannya Habib bae ning Syekh Junaid beli kenal. Paham napa mboten? Ya wis ngerti beli ngerti yang penting mantuk. Imam Abu Bakar Asy-Syibli itu adalah punya murid siapa namanya Imam Abdul Farad At-Tartusi. Abdul Farad At-Tartusi punya murid namanya Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari punya murid Imam Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi. Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi punya murid namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Asalnya dari Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Imam Abu Bakar Asy-Syibli punya murid namanya punya guru namanya Imam Abdul Hasan As-Siri As-Saqati. As-Siri As-Saqati punya guru namanya adalah Al-Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang terkenal akidah dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya Nahdlatul Ulama.
Sing duweni tarekat Junaidiyah. Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi punya murid namanya Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi Al-Karhi Al-Karuhi sami mawon. Ma'ruf Al-Qurhi gada murid namanya Imam Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi gada murid namanya Imam Abdul Husain Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha gada murid namanya Said Musa Al-Kadzim bapai, gada guru namanya Said Musa Al-Kadzim bapai. Said Musa Al-Kadzim punya guru bapaknya yaitu Said Ja'farus Shadiq. Said Ja'farus Shadiq dari guru yaitu bapaknya Said Muhammad Bagir. Said Muhammad Bagir dari guru yaitu bapak yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya guru yaitu bapak Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain dari guru dari Ali. Gurunya Rasulullah bin Rabbil Alamin. Ini torekotnya orang Indonesia dan Nusantara semua, khususnya torekotnya keluarga Kesultanan Cirebon yang wajib dipegang ila yaumil qiyamah. Model kados ngeten aja hilang. Gini apa mboten? Wis lamun diterangkan kesuwen wis melas mama pati ya. Sing kait mau celingak-celinguk bae ning gula. Rupane gasar geser-gasar men jare kula mulane tadi wong wajah kelemon ku zikire ku sedelat. Gina kompodet ya wis ayo bareng-bareng mulane teng torekot Satorian niku ne tahlil ngetet la ilaha illallah. Mulane tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini hati kita sebelah kiri. Pajian panjenengan badan derek Mbah Syarif napa mboten? Arep meloning Mbah Syarif Hidayatullah napa mboten? Coba belajar ya. Ini ati sampean. Maka la ilaha illallah. Syattoriyah ay alladzi ja'ala kalimat tauhid syattraini. Yang menjadikan kalimat tauhid dua bagian. La ilaha satu, illallah dua. La ilaha atau illallah niki la ilaha illallah. Yang pertama la ilaha itu niku para saya sedulur kalimatul itsbat bin nafyi. Kalimat yang netepaken nur cahaya Gusti Allah mancing ning ati kelawan menafikan seluruh selain Allah. Ini namanya at-tajrid, mengosongkan hati dari selain Allah. Mulane pada waktu la ilaha noleh kanan ati yang ngomong grentes. Kung grentes ku bahasa Indonesia apa maning grentes. Nah, sejen mama pati glendeng si rada blesak. Grentes ati ku ngomong kula niat buang selaine Gusti Allah sing ati kula. Bari nengok meneh yo. Kula niat buang selain Gusti Allah sing ati kula. Aku niat membuang selain Allah dari hati saya. Namanya at-tajrid. Illallah namanya kalimatul itsbat bil istithna. Kalimat yang menetapkan nur cahaya Allah dengan pengecualian. Namanya at-tajarrud. Memurnikan hati hanya untuk Allah. Mulane grentes hati bagaimana? Begitu balik ke sini, aku niat memasukkan hanya nur Allah, hanya Allah dalam hati saya. Buang selain Allah dari hati saya, hanya Allah dalam hati saya. Buang selain Allah dari hati saya, hanya Allah dalam hati saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Madhab Thariqah Syattoriyah Mbah Syarif Hidayatullah. Dan ini adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ana maning kadang-kadang ning Cirebon bakal wong tahlilan ku ngode-godek ndase beli karu-karuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ki arane madhab angin ribut taran. Gina om badan terus beli uru ilmu beli gelem takon akhirnya salah kabeh tahlil sampean gase puyung jekang ndase lara kabeh terus gue nginum promak nginum bodrek salah dewek enten gas kodege salah mulane bakat tahlil wong Cirebon aja aja mengonon ngingati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. La ilaha disantarakan illallah. Apa sebabnya? Sebab tafaulan di amali Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Nabi Adam ngalap barokahning Nabi Adam. Nabi Adam itu pada waktu memasukkan cahayanya baginda Rasul ke dalam jari telunjuknya, Kanjeng Nabi memerintahkan mengucap la ilaha illallah. Begitu dicuding dodok sirah Adam, sirah pengen manjingaken cahaya Nabi Muhammad ora bisa, ning wajah sirah ora bisa, ning batu ke sirah ning ora bisa, tapi sirah keter wis apa jari kita baik. Monggo ya Allah jagong sirah Adam ingki Gusti ngomong la ilaha illallah ketika hamzah illallah cudingaken penuh dua sirah ingki Gusti akhir la ilaha illallah kita la ilaha illallah
sifat lihat cahayanya baginda Rasul pindah ning pucuk jeriji. Mulane ku disunahkan bakal sembayang la ilaha asyhadu alla ilaha illallah ku ndeleng pucuk jeriji niru Nabi Adam. Sebab ning pucuk jeriji iki ana cahaya Kanjeng Nabi dideleng ngalap barokah bae walaupun sampean niku ono anak kukuwe warna ireng sekali deleng bae wis dinikmati bae. Wong salah sampeane dewek kuku dawa-dawa beli diketok-ketok. Sampai akeh tai Cina aja jamku Cina beli rasa ngising ngono aja. Para syarif Rasul kenapa mboten? Oh, la ilaha illallah iki maka dari itu bakal wong tasyahud iku pase hamzah illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo asyhadu alla ilaha illallah. Il ki nyuding gitu. Kadang-kadang ku ana wong Cirebon ku durung syahadat wis nyuding bae. At-tahiyatul prangsane aritul ku kudu nutul ngarang dewek bae wong Cirebon siap. Empu jare sapa? Ya Allah, ari ilmu aja ngarang dewek. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut luwi para manik. Wong hinaan mengkenan tu. Jadi baka at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah meneng dingin wis tangannya coba-coba meneng. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masih ada. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Siap-siap. Ashhadu an la ilaha illallah. Nyuting ilmu. Oh, maka dari itu mulane ku hatinya kalian semua sempit, sementara Allah itu adalah Allah Gusti Allah ku Maha Agung. Maka cara memasukkannya harus sedikit ditekan. Karena memasukkan Allah yang Maha Agung, nur Allah, cahaya Allah, wujud Allah, supaya kalian zikir ingat kepada Allah Maha Agung, tetapi hati kalian kecil maka sedikit agak ditekan. Koyo Nabi Adam illallah ditekan. Maka di sini Torekot Syatoriyah Mbah Syarif Hidayatullah mengajarkan ketika itu dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah kumolane ning Cirebon kalau tahlil mesti ilal wisanter. Jadi marane meneh supaya Gusti Allah mancing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing kadang-kadang oda-gode gendase bae sing salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Gusti Allah mancing mana mancing meneh beli mancing-mancing ning ati. Wong sampeane salah aja ya. Mungkin aku mboten. Jadi baka ilmu parane meneh iki ngene la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya jangan anteh kalau sumpah masyarakat Kalimantan, masyarakat Sumatera, masyarakat Bengkulu, Jambi, di Cirebon kalau tahlil mesti ile sangat. Malah kalau malam-malam kadang-kadang kerungu padu ile. Ucan ngomong ke suara apa aja? Suara kodok bancet suruh temen. Kiai lagi tahlilan di kodok-kodok. Astagfirullah. Bakal mau berbalik urap di peragat-peragat guna wis lah melas ning mama pati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna bihal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfazna minal afati wal 'ahati wal 'uqubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadza du'ana kama amartana fastajib du'ana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.